Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 28 Oktober 2021, berjudul Dia yang dicela akan diberkati. Ayat intinya terdapat di dalam Matius 5 ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Dia yang dicela akan diberkati, sebagai petunjuk agar kita bisa tinggal di dalam Kristus adalah sebagai berikut. Pertama, ciri-ciri dan persyaratan orang yang dicela akan diberkati, bila mana mereka telah belajar dari Kristus bagaimana cara menghadapi kedengkian dan akan tetap berdiri tenang saat berhadapan dengan musuh-musuhnya. Tidak pernah ada orang yang berjalan di antara manusia yang difitnah lebih kejam daripada anak manusia itu. Dia diejek dan diolok karena penurutannya yang teguh kepada prinsip-prinsip hukum Allah yang suci. Mereka membencinya tanpa sebab, namun ia berdiri tenang di hadapan musuh-musuhnya, menyatakan bahwa celaan adalah bagian dari warisan Kristen, menasihati para pengikutnya bagaimana menghadapi kedengkian, meminta mereka jangan lemah di dalam penganiayaan. Kedua, ciri-ciri dan persyaratan orang yang dicela akan diberkati, bila mana ia tidak mau kompromi untuk berbuat dosa yang akan menodai tabiatnya, dan walaupun difitnah, hatinya akan tetap bergantung kepada perlindungan Allah. Walaupun fitnah dapat menurunkan reputasi, ia tak dapat menodai tabiat. Ia berada dalam pemeliharaan Allah. Selama kita tidak setuju untuk berdosa, tidak ada kuasa, apakah itu kuasa manusia atau setan, yang dapat membawa noda kepada jiwa. Seseorang yang hatinya tetap kepada Allah, sama saja baginya pada saat ia mengalami derita yang paling menyakitkan dan lingkungannya yang paling mengecewakan, dengan saat ia dalam kemakmuran, ketika terang dan karunia Allah tampaknya berada padanya. Ketiga, ciri-ciri dan persyaratan orang yang dicela akan diberkati, bila mana ia yakin dan sabar, serta tenang saat dihina dan dianggap rendah oleh musuh-musuh Kristus. Kristus mengetahui semua yang disalahartikan dan disalahgambarkan oleh manusia. Anak-anaknya sanggup menunggu dengan kesabaran dan keyakinan yang tenang betapa dihina dan dianggap rendah pun mereka itu, karena tidak ada rahasia yang tidak akan dinyatakan, dan mereka yang menghormati Allah akan dihormati olehnya di hadapan manusia dan malaikat-malaikat. Keempat, ciri-ciri dan persyaratan orang yang dicela akan diberkati, bila mana mereka senantiasa setia menyatakan kebenaran dan menjadi alat Allah untuk membagikan pengetahuan akan Allah. Pada setiap zaman, para utusan pilihan Allah telah dicela dan dianiaya. Namun lewat penderitaan mereka, pengetahuan akan Allah telah disebarluaskan. Setiap murid Kristus harus terjun ke dalam barisan itu dan melaksanakan pekerjaan yang sama, karena ia tahu bahwa musuhnya tak dapat berbuat apa-apa menentang kebenaran, tetapi justru untuk kebenaran. Allah bermaksud supaya kebenaran dinyatakan dan menjadi pokok ujian dan diskusi, bahkan melalui hinaan yang diberikan kepada kebenaran itu. Pikiran orang harus digerakkan. Setiap pertentangan, setiap celaan, setiap upaya untuk membatasi kebebasan hati nurani adalah alat Allah untuk membangunkan pikiran yang tanpa itu bisa tertidur. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.